warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika kembali untuk Oke, materi awal untuk semester 2. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai keluar tidak menggunakan masker. Oke, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Apa itu fungsi? Kita akan bahas. Yang pertama adalah kita sebelum belajar tentang relasi dan fungsi, kita akan belajar dulu tentang yang disebut dengan domain, yang disebut dengan kodomain. Nah, domain dengan oke, kodomain, domain itu adalah daerah awal. Kodomain itu adalah daerah teman, ya. Ada yang bilang teman, ada yang bilang lawan, tapi kita lebih mudah teman saja ya, karena kita lebih senang dengan pertemanan. Nah, yang menghubungkan domain dengan kodomain itu disebut dengan hubungan. Nah, hubungan inilah disebut dengan relasi. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau mereka sudah mempunyai relasi, maka mereka akan mendapatkan hasil. Jadi, hasilnya dari domain dengan kodomain adalah disebut dengan rank, gitu ya. Paham ya? Jadi, domain daerah awal, kodomain daerah teman, dan rank adalah daerah hasil. oke, Oke, sekarang kita akan belajar tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah antara elemen-elemen dari dua buah himpunan seringkali terdapat suatu relasi atau hubungan tertentu. Oke, jadi relasi itu adalah sebuah hubungan. Misalkan saya punya himpunan A itu 2, 3, 5. Nah, di sini saya punya himpunan B 1, 4, 7, 10, 14. Nah, sekarang akan kita buat hubungan, akan kita buat relasi ya. Banyak cara relasi dan hubungan apa yang kita bisa buat. Nah, kita akan coba untuk kedua himpunan ini adalah faktor dari. Oke, sekarang lihat. Di sini lihat cari yang bisa menjadi faktor dari 2. 2 faktor dari berapa? Nah, 2 bisa faktor dari 4, 2 bisa faktor dari 10, 2 bisa faktor dari 14. Tiga, tiga faktor dari berapa? Satu tidak, empat ya, maka tiga tidak ada faktor dari. Nah, seperti yang lima, lima faktor dari berapa? Satu bukan. Nah, lima faktor dari 10. Jadi, kalau kita buat hubungan relasinya faktor dari maksudnya, maka yang tercipta adalah dua adalah faktor dari 4, dua faktor dari 10, dua faktor dari 14, dan 5 faktor dari 10. Oke. Kita buat diagramnya biar lebih mudah. Ini diagram A 2, 3, 5. Diagram B-nya adalah 1, 4, 7, 10, 14. Oke, 2 faktor dari kita buat relasinya dengan tanda panah saja ya. Maka 2 relasi dengan 4, 2 faktor dari 10, 2 faktor dari 14, dan 5 faktor dari 10. Nah, inilah yang dimaksud dengan relasi. Jadi, relasi atau hubungan adalah yang menghubungkan suatu himpunan A dengan himpunan B. Oke, kalau masih kurang paham, Bapak kasih contoh yang kedua. Di sini ada sebuah himpunan Budi, Tony, Jono. Di sini ada dua himpunan yang kodomainnya adalah 55 kilogram, 60 kilogram, dan 85 kilogram. Oke, ini saya buat relasinya. Budi dengan 55, Tony dengan 60 kilo, Jono dengan 85 kilo. Nah, sekarang ayo kita coba relasi apa, hubungan apa yang bisa menghubungkan mereka. Budi ke 55, Tony ke 60, Jono ke 85. Jadi, relasi di atas adalah apa? Ya, benar, berat badan, gitu ya. Itulah merupakan sebuah relasi. Mudah-mudahan paham ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B disebut sebuah fungsi atau pemetaan. Jika relasi itu mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi anggotanya itu satu ya. Contoh di sini, oke, misalkan yang tadi Budi, Tony, Jono, dia punya ukuran berat badan 55, 60, 85. Nah, lihat di sini. Budi tepat satu, punya satu, Tony punya satu, Jono punya satu kan? Karena mereka punya satu pasangan, maka ini disebut dengan
fungsi gitu. Nah, contoh yang kedua, misalkan di sini ada Budi, Tony, Jono. Budi 55, Tony 85, Jono tidak punya berat badan. Misalkan dia berat badan Jono itu misalkan 90. Di sini tidak ada. Nah, maka Jono ini tidak punya anggota atau tidak punya relasi atau tidak punya pasangan. Nah, maka himpunan ini disebut dengan bukan merupakan sebuah fungsi. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah paham, kita akan belajar tentang sifatnya, sifat fungsi. Sifat fungsi itu ada tiga. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang injektif. Apa itu injektif? Injektif adalah fungsi satu-satu ya. Jadi, domain dengan kodomain itu harus punya satu-satu pasangan. Itu disebut dengan fungsi injektif. Contoh, misalkan yang tadi, kita punya himpunan A Budi Tony Jono, kita punya himpunan B-nya 55 kg, 60 kg, 85 kg. Nah, Budi tepat 155, Tony 60 kg, Jono 85 kg. Nah, karena mereka tepat mempunyai satu-satu pasangan, maka ini himpunan ini disebut dengan fungsi injektif. Oke, sekarang yang kedua misalkan ini Budi 55, Tony misalkan yang 85, Jono yang 60. Nah, walaupun mereka bersilangan, tapi karena mereka masih memiliki tepat satu-satu pasangan, maka ini juga merupakan fungsi injektif. Nah, paham ya? Oke, sekarang contoh yang ketiga misalkan di sini ada Budi 55, Tony 60, Jono ada dua nih 60 dengan 85. Mungkin yang pertama dia kurus, terus dia makan banyak, akhirnya dia nimbang lagi jadi Oke. 85. Nah, karena di sini Jono mempunyai dua pasangan, tidak satu, maka fungsi ini bukan merupakan fungsi injektif. Paham ya? Jadi kuncinya fungsi injektif adalah memiliki tepat satu pasangan. 2 hours Selanjutnya kita later. akan membahas tentang fungsi surjektif. Ini yang fungsi yang kedua setelah injektif. Apa itu fungsi surjektif? Surjektif adalah suatu fungsi atau fungsi onto atau fungsi kepada. Jadi ada tiga nama nih. Surjektif itu disebut dengan fungsi onto, juga disebut dengan fungsi kepada. Dan jika daerah hasil fungsi sama dengan himpunan B. Maksudnya adalah daerah domain dengan daerah kodomain itu sama. Misalkan di sini Budi, Tony, Jono, di sini ada tiga himpunan, ya kan? Di sini B-nya kodomain ada tiga, maka di sini mereka punya pasangan semua. Budi 55, Tony 85, Jono 60. Di sini ada tiga punya Oke. pasangan, di sini kodomainnya tiga punya pasangan. Nah, karena mereka mempunyai pasangan yang sama, maka ini disebut dengan surjektif atau fungsi surjektif. Oke, contoh yang kedua, misalkan gini, ini Budi 55 kg, Tony 60 kg, Jono beratnya sama dengan Tony 60 kg. Nah, ini fungsi juga, tapi ini bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada di anggota kodomain yang tidak punya pasangan. Jadi dia nggak Oke. sama. Yang domainnya 3, yang kodomainnya adalah 2, gitu kan? Karena dia tidak sama pasangannya, maka ini merupakan fungsi bukan dari surjektif. Gitu. Oke, yang ketiga adalah fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif adalah fungsi gabungan. Jadi sekaligus merupakan fungsi surjektif dan dia juga sekaligus fungsi injektif. Kayak gimana? Oke. Berarti dia yang pertama harus tepat satu-satu dan yang keduanya harus sama. Yang kodomain dengan domainnya anggotanya juga harus sama. Misalkan seperti apa? Nah, ini misalkan Budi, Tony, Jono. Nah, Budi punya tepat satu pasangan, Tony punya tepat satu pasangan, Jono punya tepat satu pasangan, dan domainnya ada tiga, dan B-nya kodomainnya juga ada tiga. Maka ini adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Maka ini merupakan fungsi bijektif. Paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan membantu. Semangat, selalu tetap belajar dan jaga protokol kesehatan.